Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misria Tanggo dari Sistem Informasi Universitas Nasional. Kali ini saya diperintahkan untuk membuat vlog untuk UAS Audit Sistem Informasi. Jadi pertanyaannya adalah yang pertama, tentang IT Security Risk dan Continuity Risk. Yang kedua, audit data center. Yang ketiga, router switch dan firewalls. Yang keempat, audit database aplikasi. Pertanyaan yang pertama, beri penjelasan terkait IT security risk dan continuity risk. Jelaskan tindakan apa saja yang harus dilakukan. IT security risk berkaitan dengan data integrity yang keandalan dan konsistensi data di dalam sistem manajemen data organisasi, akses ke komputer atau data oleh pihak yang tidak berwenang. Perlu ditanggulangi karena terkait dengan data integritas, privasi, dan seluruh keamanan sistem. Kemudian continuity risk berkaitan dengan ketersediaan, stabilitas, availability, backup site, dan file, serta recoverability data sistem berbasis teknologi informasi. Backup site adalah cadangan sistem, sedangkan backup file ialah cadangan file pada media offline. Recovery adalah sistem pengembalian status akhir apabila mengalami proses gangguan. Kemudian apa saja yang harus dilakukan ketika terjadinya IT security risk? Yang pertama, protect with password. Yang kedua, design safe system. Maksudnya itu membatasi akses ke infrastruktur teknologi. Yang ketiga, conduct screen and background checks. Melakukan screening dan pemeriksaan latar belakang. Kemudian provide basic training. Anda dapat membantu dengan membangun budaya perusahaan yang menekankan pada keamanan komputer melalui program pelatihan atau training sendiri yang memperingatkan beberapa besarnya risiko pada penggunaan kata sandi, jaringan, program, dan perangkat yang ceroboh. Kemudian yang kelima, avoid unknown email attachment. Dan ini maksudnya itu jangan pernah mengklik lampiran email yang tidak dikenal, yang mungkin saja apabila kita klik isinya adalah virus. Yang keenam, hangout and back callback. Jika Anda menerima panggilan dari orang yang tidak dikenal dan tiba-tiba ingin memberikan hadiah pura-pura memberikan dari perwakilan bank atau mitra lainnya, segera akhiri panggilan tersebut. Yang ketujuh, think before click. Untuk menghindari penipuan yang terjadi melalui email atau apapun itu, pesan apapun, hindari mengklik secara asal. Jadi kita harus mempertimbangkan kembali agar tidak terdorong pada sebuah situs web palsu yang mendorong calon korban untuk memasukkan data tersendiri. Yang kedelapan, use virus scanner and keep all software up to date. Jadi kita harus menyediakan jaringan yang menawarkan aplikasi antivirus secara gratis. Di samping itu, menjaga perangkat lunak agar terus up to date juga mampu mencegah virus masuk. Yang kesembilan, keep sensitive data out of cloud. Cloud computing menawarkan banyak manfaat penghematan biaya kepada bisnis. Namun, layanan semacam itu juga dapat menimbulkan ancaman tambahan karena data yang ditempatkan di server jarak jauh bisa dioperasikan oleh pihak ketiga. Yang terakhir adalah stay paranoid. Rusak atau robek semua hal termasuk dokumen dengan nama perusahaan atau data yang kita audit.
maksud logo, vendor, bank, atau segala yang berurusan dengan data. Jangan pernah meninggalkan laporan yang berisi sifat penting dan sensitif. Kemudian, soal yang kedua, jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan audit data center. Langkah-langkah untuk mengaudit data center terdiri dari pertama, keamanan fisik, pengendalian lingkungan. Sistem ini dirancang untuk mencegah interupsi tanpa izin, mendeteksi masalah sebelum menyebabkan kerusakan, dan mencegah penyebaran ketika terjadinya kesalahan atau seperti konslet. Yang kedua, operasi pusat data. Walaupun pusat data dirancang untuk menjadi otomatis, pengoperasian pusat data harus dilakukan oleh staf atau operator yang tertentu yang sudah ahli di bidangnya. Kemudian yang ketiga, sistem dan pengetahuan situs. Pusat data menggabungkan berbagai jenis pengaman untuk memastikan bahwa sistem tetap tersedia untuk melakukan operasi yang penting. Kontrol ini dirancang untuk melindungi sumber tenaga, lingkungan komputasi, dan jaringan area luas. Auditor bertugas untuk mengidentifikasi dan mengukur pengamanan secara fisik dan administrasi fasilitas yang mampu mengurangi resiko gangguan pemrosesan data. Kemudian saya akan beralih ke soal nomor 3. Jelaskan istilah berikut: router, switch, dan firewall. Router adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa network yang berbeda. Switch adalah suatu komponen jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer agar dapat melakukan pertukaran paket atau data, baik menerima, memproses, meneruskan data ke perangkat yang ditujunya. Kemudian yang terakhir ada firewall. Firewall adalah sistem keamanan yang mengelola, memantau trafik masuk atau keluar berdasarkan aturan keamanan security rules yang sudah ditentukan. Firewall berfungsi mencegah akses yang tidak diinginkan dari jaringan tertentu. Soal yang terakhir nomor 4, jelaskan langkah-langkah mengaudit database pada sebuah aplikasi. Langkah-langkah untuk audit aplikasi. Yang pertama, pastikan bahwa aplikasi dilindungi terhadap serangan injeksi. Yang kedua, ulasan untuk kerentanan cross-site scripting. Kemudian, ulas permohonan rusak, autentikasi, dan manajemen sesi kerentanan. Yang keempat, pastikan referensi objek dan otoritas kontrol yang tepat ditegakkan. Yang kelima, verifikasi bahwa kontrol berada di tempat untuk mencegah cross-site request pemalsuan. XRF. Yang keenam, kontrol ulasan sekitarnya, mempertahankan konfigurasi aman. Yang ketujuh, pastikan mekanisme penyimpanan aman kriptografi kemudian digunakan dengan benar. Yang kedelapan, pastikan bahwa kontrol yang tepat berada di tempat untuk membatasi filtering. Yang kesembilan, mengevaluasi mekanisme pelindungan lapisan transport enkripsi lalu lintas jaringan untuk melindungi informasi sensitif. Yang ke-10, pengalihan aplikasi dan ke depan untuk memverifikasi bahwa URL hanya berlaku saat diakses. Yang ke-11, verifikasi bahwa semua input validasi sebelum digunakan oleh server. Yang terakhir, evaluasi penggunaan penanganan kesalahan yang tepat.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materinya dapat berguna untuk pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.